Baik, selamat malam Mami semua. Sekali lagi kita bertemu malam ini. Saya cuma minta waktu sebentar aja. Eh, saya ingin apa ya, menginformasikan tentang lomba anak-anak nih yang akan segera dilaksanakan tanggal 20 April bulan depan nih. Sepertinya waktunya tinggal sebulan lagi, nggak lama karena bakal akan terpotong dengan banyak libur Idul Fitri dan sebagainya. Nah, jadi acara ini, lomba ini adalah namanya Best Student Choir Festival. Ini adalah lomba yang sangat bergengsi kalau di Penabur ini karena akan berlanjut ke internasional. Nah, kemudian kita kenalan dulu di sini. It's kelebihan. Nah, nama paduan suaranya anak-anak itu adalah Asta Suara, Asta Suara Choir. Nah, eh, paduan suara ini terdiri dari 25 anak. Nah, 25 anak ini terbagi lagi, ada 21 anak perempuan dan 4 anak laki-laki. Hanya 4, tapi suaranya sangat-sangat mantap. Kemudian ada pelatih. Nah, pelatihnya itu ada dua. Ada Kadian Panjaitan yang selalu menemani anak-anak setiap hari Senin dan Jumat. Dan kemudian satu lagi Pak Charles yang akan melatih anak-anak di awal bulan April. Akhir akhir Maret sih akan bertemu dengan Pak Charles nanti. Nah, kemudian kalau seperti biasa yang kita ketahui, kalau Senin dan Jumat itu dari jam setengah 10 sampai jam setengah 11. Jadi bersama dengan Kadian itu latihannya 1 jam. Kemudian kita lanjut. Nah, ini ada jadwal persiapan untuk lomba BSCF nanti. Persiapannya sebagai berikut. Tanggal 15 Maret ini, hari Jumat, masih seperti biasa latihan BSCF-nya dari jam setengah 10 sampai jam setengah 11. Masih seperti biasa. Kemudian di hari Selasa tanggal 19 Maret ini kita akan uji coba panggung. Kita akan uji coba panggung ini kita akan ke Kelapa Gading. Nah, jamnya itu kita mendapatkan jam setengah 12 sampai jam 12. Di sana jadi hanya setengah jam aja kita diberikan waktu karena kita bergiliran dengan sekolah yang lain. Karena ini semua penabur. Tingkatnya dari TK, SD, SLTA sampai ke SLTA. SLTP, SLTA. Nah, kemudian anak-anak akan berangkat bersama-sama dari sekolah menggunakan bis. Jadi di jam setengah 10 ini anak-anak A1 dan B1 diharapkan sudah berada di sekolah. Nah, kita akan berangkat dari sekolah itu jam 10 pagi. Seperti biasa saja, Mami, kita pakai baju seragam. Hari itu karena hari Selasa berarti eh, pakai baju bebas gitu ya, Miss Eva, is okay ya? Hari Selasa itu boleh baju bebas. Ya. Terus kemudian Mami boleh membawakan anak-anak snack Maaf, snack. Mm-mm. Miss Dina, sorry. Kita pakai seragam itu aja ya, yang kaos merah ya, yang punya Oh, anak-anak, boleh. biar Ya, sama semuanya. oke. Bisa ya mami-mami ya, seragam kaos merahnya TK 8 ya. Kaos merah TK 8 yang dibagikan ketika Natal. Yang di belakangnya ada Timothy dan Nanti Kinan. kita remind lagi aja di grup Informasi lagi. supaya Ya, mami-mami ingat. ya, pasti kita informasi lagi. Nah, Oke, kemudian Miss. kita akan berangkat Oke, mami. bersama menggunakan bis Emang dari sekolah jam 10 pagi. Ini juga titik kumpulnya di GKI Cawang karena kita nggak bisa bisnya pasti nggak bisa masuk ke daerah sekolah kita. Pasti kita akan ke GKI Cawang. Nah, untuk anak yang B2, B3 itu tetap sekolah seperti biasa dari pagi. Jadi ketika nanti sudah mau jam 10, kita akan berangkat jalan kaki ke GKI Cawang. Gitu ya, Miss Eva ya? Nah, ini karena kita berangkat jam 10, bolehkah kita dari 9.30 sudah ready dari Iya, sekolah, Miss? iya.
Iya, jadi Jadi setengah 10 sepuluh itu udah berangkat, kita benar-benar berangkat. ya sudah di bis ya, berarti ya Miss ya. Betul. Ya, Jam 10 sudah berangkat. ya. Jam 10 sudah Karena kita dari harus GKI Cawang antisipasi langsung. Kemacetan. antisipasi macet ke GS dari Ya, Serpong ya, ya. Mami-mami. Mm-mm. Nah, kemudian Mami semua boleh nih bawain anak-anak ini snack ringan dan minum. Dan kalau bisa yang dalam botolnya bertali gitu. Nah, nanti karena Bertali ini dikasih nama mm-mm, ya, Miss. boleh Dikasih ya nama. dikasih nama mami-mami ya botolnya supaya nggak tertukar karena di sana kita akan bertemu dengan beberapa sekolah gitu. Jadi riskannya takut tertukar gitu. Kemudian karena ini dimulai acaranya jam setengah 12 kan sudah siang ya, pastinya jam makan siang. Anak-anak akan mendapatkan makan siang nanti. Itu, Mami. Jadi tidak perlu dibawakan nasi lagi. Nanti anak-anak akan mendapatkan makan siang. Tinggal dibawain snack aja. Misalkan anaknya memang suka ngemil, itu nggak apa-apa, dibawain aja. Tapi nggak perlu banyak-banyak juga karena kita acaranya cuma setengah jaman gitu. Ada yang mau bertanya mungkin, Mami, sebelum saya lanjut? Aman kayaknya, Miss. Aman ya? Oke, kalau gitu saya lanjut ya. Nah, ini dia. Ini rencananya. Ini karena Pak Charles juga orang yang sibuk, kita juga masih terus berusaha mengatur waktu yang tepat dengan Pak Charles. Tapi nanti di tanggal 22 Maret, di akhir bulan Maret ini, tanggal 22 ini, anak-anak akan bertemu dengan Pak Charles, akan mulai berlatih dengan Pak Charles. Nah, waktunya kapan? Waktunya siang. Siangnya nanti kita informasikan lagi jam berapa. Kita akan atur lagi waktunya. Seperti itu. Kemudian ada lagi di tanggal 5 April. Sementara tanggal-tanggalnya ini ya Mami semua ya. 5 April, 18 April, 19 April. Kita sih inginnya tanggal 19 April itu anak-anak sudah tidak latihan. Tapi berhubung mungkin Pak Charles ini sibuk karena melatih banyak sekolah juga. Jadi kemungkinan bisanya di tanggal 19. Tapi nanti kita akan tetap informasikan lagi di grup. Nah, di tanggal 20 April inilah hari haknya nih. Kita akan, anak-anak akan berlomba BSCF. Nah, ini pun akan berangkat bersama menggunakan bis. Jamnya kapan, jam berapa, itu kita juga masih menunggu dari panitia. Karena ketika dirapatkan waktu itu, TK itu bagiannya adalah siang. Jadi siang menuju ke acara penutupan, ke acara award-nya. Gitu. Jadi yang pagi itu adalah tingkat yang anak-anak besar. Ya, nanti kami akan informasikan lagi untuk tanggal-tanggal yang berlatih dengan Pak Charles dan juga lomba BSCF-nya itu sendiri. Seperti itu. Mungkin ada yang mau bertanya atau Miss Eva mau tambahkan? Ya, mami-mami, ini untuk latihan dengan pelatih tambahan ini ya. Eh, Setelah kami infokan jamnya, ini perkiraan dulu ya Mami ya, belum konfirmasi. Mungkin di atas jam 2 siang. Nah, jadi Mami mungkin nanti kita harus atur jam istirahatnya anak supaya mereka tidak capek. Karena ini lagi musim banyak sakit juga ya anak-anak ya. Jadi harus jaga kondisi mereka kalau latihan siang apakah kita kasih waktu mereka untuk ya entah pulang dulu atau gimana gitu. Nanti kita coba atur waktunya ya Miss Dina ya Iya, supaya mereka tetap punya ada waktu istirahat. iya betul. Itu dulu Miss, silakan dilanjutkan. Oke, kita lanjut ya. Lanjut lagi. Nah, ini ada yang perlu dipersiapkan pada hari lombanya tanggal 20 April itu. Anak-anak akan menggunakan seragam kotak-kotak dan dasi lengkap. Kemudian sepatunya sepatu hitam, itu akan dari sekolah ya Miss Eva ya. Kemudian juga aksesorisnya ada bando sayur-sayuran kita sudah siapkan sih. Nanti kita akan coba mungkin 2-3 latihan terakhir kita akan pakaikan ke anak-anak biar kelihatan seperti itu.
Udah Nah, sih mengenai saya sepatu paham. hitam, Ya, Miss, nanti mungkin boleh dibuatin list ya, mami-mami untuk ukuran kakinya anak-anak. Kalau bisa dari di April ini udah ada supaya kita bisa carikan sepatunya. Gitu. ukurannya ya berarti ya. Lalu, ya betul. Lalu seragam kotak-kotak. Mami-mami, ini kalau boleh nih, Mam, coba dilihat lagi ya seragamnya, apakah ada noda, apakah ada yang dasinya udah copot kancingnya, gitu. Kemudian apa ya? Mohon diperhatikan gitu karena meskipun menggunakan seragam, tetap ini menjadi penilaian juri ya apalagi kalau sudah warnanya sudah pudar. Nah itu tolong kami juga diinfokan supaya seandainya kami bisa bantu pinjamkan ya. Kami sih sebenarnya nggak punya seragam khusus untuk dipakai di hari H. Pastinya menggunakan seragam yang biasa anak-anak pakai. Tapi tolong dilihat lagi dan nanti boleh dicek list kali Miss Dina ya anak-anak yang seragamnya sudah oke. Kalau ada yang belum oke, jadi Mami tolong bantu cek lalu konfirmasi ke Miss Dina atau Miss Rinda. Kalau seragamnya sudah oke, nanti tolong dibantu dicek list dibuatin di file. Kalau ada yang belum oke, supaya kami bisa carikan alternatifnya. Apa kami bisa pinjamkan dulu? Seperti itu ya, Mami. Juga Pak, kalau yang anaknya badannya udah pada tinggi-tinggi nih, hati-hati ya. Mereka itu kan suka di atas lutut ya seragamnya ya. Terutama yang anak perempuan nih. Jadi supaya jangan terlalu pendek gitu. Karena kan di atas manggung. Dan kalaupun memakai shorts, itu shortsnya itu um, supaya penampilannya tetap rapi, jangan sampai nanti shortsnya lewat dari rok. Gitu. Jadi kita harus pastikan dulu seragamnya sudah oke semua. Lalu aksesoris bando, sayur-sayuran kemarin sudah kita list ya Miss Dina ya. Sudah kita list juga untuk anak-anak itu akan menggunakan jenis-jenis sayur yang berbeda. Untuk anak laki-laki gimana nih? Ini kan anak perempuan nih. Nanti kita coba cari alternatif ya Mami ya. Nggak mungkin anak laki-laki pakai bando ya. Lucu nanti pakai bando anak laki-laki. Nanti kita coba carikan alternatif untuk anak laki-laki supaya nggak kosong. Entah mereka pakai kalung atau mungkin gelang supaya nanti nggak kebanting ya sama anak perempuan ya. Anak perempuan itu cakep-cakep nih. Laki-lakinya mau dibikin seperti koki ya kalau nggak salah ya, Miss. Oh, mau pakai koki jadinya. Oh, itu Seperti yang koki yang pakai ikat headband itu. kepala. Iya, Headband ya. headband ya. Oke. Jadinya Headband pakai headband sayuran. ya. Berarti tolong ditambahin nanti Miss di sini ya. Ya. Headband untuk anak laki-laki, bando untuk anak perempuan. Gitu. Itu aja dari saya. Silakan Miss. Ada lagi mungkin? Hanya ini saja sih yang saat ini mungkin ada pertanyaan dari Mami Adakah mami-mami yang mau bertanya? atau Miss Dian juga mau menambahkan mungkin. Ya, silakan. Mungkin ada masukan seputar latihan selama ini, Kak Dian. Adakah yang bisa menjadi masukan buat orang tua? Silakan, Kak Dian. Tadi udah open mic. Ya, selamat malam Miss, selamat malam Mama semua. Selamat Selamat malam. 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 Apa ya untuk latihan kalau dari saya minta tolong dibantu dihafal dan anak-anak saya arahkan untuk latihan di depan kaca supaya ekspresinya lebih terlihat. Lalu kita sama-sama kerjasama ya Mama semua yang diatur oleh sekolah supaya walaupun menyita waktu memang, nah
sama-sama berusaha supaya hasilnya terbaik dari segala usaha kita yang terbaik. Itu aja. Semangat. Semangat. Semangka. Saya mau tanya, Miss. Boleh Mami Joana. Mau tanya dong, kalau pakai kaos yang merah penabur itu bawahannya apa ya? Oh, bawahannya hari Selasa. Bebas aja kali ya, Miss. Boleh nggak? Bebas Atau gimana? aja nggak apa-apa, Mam. Iya. Atasnya aja Oke, yang Boleh kita bebas. kembarin. Yang penting siap. atasnya sama kan, karena Ya, nanti takut kecampur sama anak lain. lain. Kita sih tetap bawa ini aja, Miss, bawa apa ring rope kita itu ya. Kalau misalnya bisa dipakai untuk anak-anak barisnya biar rapi dan juga nggak apa kemana-kemana gitu kemana-mana. Jadi tetap satu barisan. Tapi kita tetap jaga karena itu banyak sekali anak-anak lain juga. Untuk Ya. bawahan bebas mau pakai jeans boleh, pakai rok boleh, atasnya tetap kaos merah yang diberikan saat Natal ya. Masih punya semua kan Mami? Mami? Masih, Mas. Masih ada ya? Oke, itu Mami. Tunggu deh, itu kan siang ya Miss ya? Kira-kira mau bawa topi nggak? Kan di Perlu dalam nggak? ruangan, Miss. Jalan dari TK Ya. Oh, maksudnya ke GKI Cawang. ke GKI Cawang, terus dari GKI Oh, Cawang, dari GKI Gading, sorry, dari parkiran GS jalan ke oh, aula. dalamnya. Boleh kalau mau dibawain nanti saya list aja. Topi 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 penabur. kuning itu loh, topi kuning itu. Boleh ya Mami ya? Topi kuning, baju merah, tapi topinya dinamakan ya Mami ya, topinya ya. Takut ketuker. Takut ketukar juga karena sama semua. Tapi kalau nggak pakai ya juga nggak apa-apa sih. Karena kita memang cuma mempertimbangkan nanti saat dari sekolah ke GKI Cawang, lalu dari halaman parkir Gading Serpong sampai ke aula itu sebenarnya nggak tahu jauh sih, cuman cukup cukup lah buat anak-anak jalan Hmm. itu kan jam jam berapa itu jam udah siang kan ya Miss? Iya, Udah agak siang ya. Nah itu heeh, udah jam kita 11-an. perkirakannya itu. Tadi ada pertanyaan Miss di chat. Boleh dibacain. Iya. Ada pertanyaan dari Mami Mica ini. Untuk kaos kaki apa ada warna seragam atau bebas? Kalau dari Mami Aleta, sarannya kalau bisa kaos kakinya disamakan juga warnanya. Iya, Mam. Thank you, Mami. Kita nanti samain ya. Sekalian saat beli sepatu kita belikan kaos kaki juga biar sama. Boleh Oke, di note ya, Miss ya. ya, Thank you. Miss Wina, kita ya, di tes panggungnya di Kelapa Gading atau di Gading Serpong? tunggu ya. Tadi kedengarnya kalau nggak salah di Kelapa Gading. Lombanya Oh, bukan Kelapa di Gading ya? GS ya? Tunggu ya. Lombanya di GS. Heeh. Tes GS, panggungnya GS, apa? GS. Aku Di salah GS ngomong. juga Maaf. tes panggungnya. Mm, mm. Ralat ya, ralat. Thank you, Kak Dian. Yes, takut ada Di orang tua yang langsung jemput sana iya, kan. Ya, betul. beda-beda tipis. Kelapa Ya, Gading, betul. Gading Serpong. Namanya mirip ya. Gading-gadingnya bener. Tapi jangan sampai salah deh, soalnya jauhnya lumayan. Ada pertanyaan nih, Mami Daniel Wilmar, Miss. Silakan. Daniel Wilmar. Izin bertanya, Miss Dian, sudah sejauh mana suara anak-anak? Apakah anak-anak sudah bulat suaranya? Lalu apa yang bisa kami lakukan di rumah? Dari Daniel Wilmar. Silakan, Kak Dian. Suara bulat sih ya sebenarnya hampir menyatu ya. Yang nggak satu itu adalah berdiri tertibnya. Iya, kadang saya latihan kalau yang sering lihat tuh Miss Wina, Miss Yanti tuh suka lihat memang hampir 1 jam itu berdiri. Tuh, hampir 1 jam itu berdiri ya. Paling saya istirahat 10 menit gitu. Kalau Jumat kadang suka lebih kan ya waktunya overtime. Nah itu karena belum bisa berdiri tenang layaknya paduan suara. Nah itu satu bergerak, yang lain ngekor bergerak. Itu aja. Jadi kalau boleh mama di rumah itu tadi seperti saya bilang latihan bernyanyi depan kaca sambil mereka
berdiri tenang, tertib, dan latihan ekspresi mukanya. Kebetulan gerakannya udah diajarin juga, gitu. Minta tolong ya. Ya, itu pesan-pesannya nih. Belajar apa ya? Belajar mindful, belajar Belajar memperhatikan bersabar sekitar untuk ya, berdiri ya. belajar bersabar. Benar nih, mami-mami, ingat kan di awal ya kita udah bilang ya, BSF tuh bukan cuma buat suara bagus loh, tapi buat melatih karakter biar sabar, lebih tertib, bisa peduli sekitarnya. Makasih Kak Dia. Semoga bisa dibantu ya, mami-mami. Oke, kita lanjut ya. Sama ini kali Mm-mm. ya kalian ya, Miss Dina. Apa? Mungkin apa yang masih suka makan-makan yang dingin-dingin ya, es krim. Boleh dikurangin kali ya. Sama gorengan ya. Iya, gorengan, mami-mami. Untuk sementara boleh yang sup-sup dulu, kuah-kuah dulu, supaya bagus suaranya. Gitu. Siapa nih yang masih suka makan es krim? Anak-anak ada nih. Ayo. Kurangin dulu ya. Terus tadi aku mau tambahin dikit deh soal yang Miss Duna bilang. Maaf, suaraku masih kedengeran nggak ya? Masih, Miss. Unstable. Masih ya. Di awal kan Miss Duna bilang, ini lombanya, aduh aku tes, masuk suaranya? Ya, Masuk ya? Risol iya. nggak boleh ya Kak? Iya nggak boleh Mami. Risol. Risolnya nanti dulu ya Mam. Buat Mami Aletanya nggak Ini dulu. aku boleh, mau Mama. nambahin ya tadi Miss Kadiannya Dina boleh. bilang. Kadiannya boleh. Kadiannya nanti main piano Kadiannya boleh soalnya. Mam. Iya, aku mau tambahin dikit nih. Tadi kan Miss Dina bilang di awal lomba ini bisa lanjut ke internasional, supaya nggak salah nangkep ya, mami-mami ya. Bukan berarti kita keluar negeri loh, bukan ya. Jadi maksudnya ini akan lanjut ke lomba penabur internasional Fire Festival itu kalau ya mudah-mudahan ya kita doakan bersama. Boleh nanti sesekali Miss Dina kita buat doa bersama di tempat masing-masing aja ya, tempat masing-masing di jam-jam tertentu kita doa bersama gitu ya. Siapa tahu kalau memang Tuhan izinkan kita bisa masuk TK 8. Ini Mami sekedar info nih, TK 8 belum pernah masuk ya kayaknya ya, Kadian ya. TK 8 udah pernah belum sih? Kenapa? TK 8 udah pernah Oh, masuk di ICF belum? belum, belum, belum. Belum nih Mami. Belum. Ayo bisa ya. Kalau yang Siapa dua tahu tahun nih. pertama kan langsung PICF ya. Setelah tahun ketiga Iya. baru PF. Iya betul. Nah ini Mami mohon bantuannya supaya nanti siapa tahu nih angkatan yang ini bisa tembus di ICF. Siapa tahu ya. Mudah-mudahan bisa. Nanti itu diadakan sekitar bulan September kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah sih September. Nanti itu diadakannya tetap di Indonesia, nggak keluar negeri. Tapi itu taraf internasional ya. Jadi itu sudah setingkat internasional karena pesertanya juga ada yang dari luar negeri. Tapi untuk tingkat yang atas, kalau yang untuk TK-nya sih masih belum ada yang dari luar negeri ya. Tapi setahu saya tingkat atas ada. Itu untuk mau meluruskan aja yang tadi Miss Dina bilang. Seperti itu, Mami ada pertanyaan nih dari Mami Daniel Wilmar lagi. Mami Micai tadi pertanyaannya kelewat sepertinya, Miss. Oh, saat JR, Mami Iya. boleh ikut lihat. Setahu saya nggak ada deh, Mam. Setahu saya nggak ini ya, karena kita cuman biar anak-anak fokus. Setahu saya ya, tapi nanti kita konfirmasi lagi. Biar anak-anak fokus untuk latihan naik ke panggung gitu. Ya, kalaupun nggak boleh lihat, nanti kami bantu dokumentasikan supaya mami-mami bisa tahu kondisinya di dalam seperti apa. Itu dulu ya jawaban untuk Mami Mica ya. Jadi saya masih belum bisa memastikan karena belum ada infonya. Atau udah ada ya Miss Dina? Udah ada belum?
Kalau orang tua langsung melihat sih nggak ada ya, Miss. Nggak ada ya? Oh, Iya. nggak ada tuh. Tadi udah bilang nggak ada. Benar-benar. Kalau tahun-tahun sebelumnya Heeh. emang nggak ada ya? Iya. Oke, nanti kita, tapi foto boleh dong, Kadian? Boleh, foto boleh. Nanti kita share fotonya ya, supaya bisa lihat formasinya nanti seperti apa. Mami Daniel Wilmar nih. Nah, itu Miss Lian dan seluruh guru, tolong selalu ingatkan anak-anak di sekolah karena kadang anak suka ngeyel kalau dikasih tahu. Nah, lo, anak-anak ini, siapa yang suka ngeyel? Ya, kita saling bantu ya, Mami ya. Di sekolah kita tegas, tapi tetap menyenangkan. Di rumah pun juga sama. Jadi kita biar senada gitu, biar senada. Jadi jangan di sekolah nggak boleh, di rumah boleh. Atau di rumah nggak boleh, di sekolah boleh. Gitu. Jadi kita harus sama nih. Oke, seperti itu ya. Oke, silakan ada lagi mungkin yang mau bertanya. Kayaknya dia yang baru bergabung nih. Siapa ya? Mami Mami Alicia. Papi yang baru bergabung. Oh, Mami Alicia. Iya, Nanti Mami kalau Alicia. yang baru bergabung, kita bisa share rekamannya aja ya. Nanti di unlisted dulu. Ya. Biar bisa ngikutin dari awal. Kalau melihat ulang. Oke, ada lagi Ada Mam yang mau lagi? bertanya? Kalau tidak ada, mungkin Miss Eva, gini Miss Eva, aku mau coba share satu video kita waktu BSCF, boleh tidak? Yang tahun 2019. Boleh, boleh. Jadi kira-kira tahu panggungnya seperti apa, besarnya seperti apa gitu ya. Mami Jono mau bertanya lagi mungkin sebelum saya share video. Enggak, Miss, terima kasih. Oke, baik. Saya share sebentar ya. Ini, ini adalah BSCF tahun 2019. Sebenarnya sih ada di YouTube. Kalau mami-mami mau cari, ini banyak di YouTube. BSCF Penabur. 2019 itu sepertinya terakhir anak-anak semuanya naik ke panggung ya Kak Dian ya. Setelah itu karena 2022 itu kita sudah COVID. Itu Iya. udah masuk ke dalam video. Nah, jadi saya ambil yang 2019. Semoga panggungnya masih sama atau panggungnya lebih baik lagi dari yang ini. Kita lihat ya. TKK 8 Penabur akan menyanyikan dua buah lagu. Yang pertama, Indonesiaku oleh komposer Daniel Rudiono. Dan lagu yang kedua, Bernyanyi Gembira dengan komposer Dian Mayasari Panjaitan. Inilah TKK 8 Penabur dengan konduktor Dian Mayasari Panjaitan.
begitu, begitulah. Jadi BSCL seperti itu, mami-mami, anak-anak naik panggung dengan urutannya, dan juga datang anak-anak tangganya di sana. Mungkin dari Miss Eva ada yang mau ditambahkan? Ya, sebenarnya ini kita juga perlu latihan posisi di tangga loh, Miss ini. Masalahnya kita di sekolah nggak punya undangan ya. Maksud saya, biar anak-anak itu terbiasa dengan apa, ruang gerak kaki mereka gitu, Miss. Karena selama ini kan mereka ruang geraknya luas lah ya. Cuman nggak ada undangan. Nah ini nih, apa mungkin nanti kita coba buat garis kali ya, Miss ya? Boleh nggak? Buat garis, jadi anak-anak terbiasa untuk tidak keluar garis gitu. Boleh begitu mungkin. Kemudian untuk alternatif sementara, Ya, apa, kalau trapnya itu lebar kami sekitar 50 cm ada. Kalau latihan tuh saya selalu bilang, kan gini, mama-mama boleh dibantu di rumah dikasih tahu anak-anaknya bahwa kalau ditaruh di belakang itu bukan berarti suaranya nggak bagus. Ya kemarin ada saya tuker-tuker nih, ada yang nangis nggak mau di belakang gitu. Aku bilang nanti itu ada trap, jadi semua anak pasti terlihat gitu supaya ditaruh di belakang bukan berarti nggak bagus, ditaruh di depan juga bukan berarti bagus banget suaranya, enggak, semuanya sama gitu. Jadi kalau trap panggung itu biasanya lebarnya 50 sentian, jadi aman sih, maksudnya anak itu nggak akan jatuh ya, kecuali dia memang heboh sendiri ya jatuh gitu. Tapi harusnya sih dia aman, 50 cm itu ada lebar ininya gitu. ya oke. Artinya tetap anak-anak, mami perlu tahu supaya anak-anak ini belajar tetap dalam barisan. Ya namanya anak-anak, betul ya. Kadang suka Iya. goyang-goyang, wajar lah. Tapi supaya mereka tahu, oh ini aku sedang siap nyanyi loh. Seperti itu ya. Makasih Kak Dia. Ada kakaknya Alita, kata Mami Alita. Iya ya, angkatan kakaknya Alita ya. Ini Mami Kathleen, kalau boleh saran, apa nanti bisa diatur posisi tangan anak harus di samping biar rapi, ada yang iya betul Mami itu. Namanya juga anak-anak ya, tapi nggak apa-apa. Kita boleh coba anak-anak. Tapi gini mami-mami, saya pikir anak-anak tetap harus dapat cerianya. Karena yang saya tangkap dari juara-juara sebelumnya itu, anak-anaknya itu benar-benar kelihatan enjoyable gitu. Mereka senang banget gitu menyanyikannya. Kita tetap harus bantu mereka, kita bimbing mereka supaya tahu yang namanya rules. Kalau nyanyi itu tetap rapi, tapi mereka juga tetap harus happy. Karena kalau juri lihat happy, anak-anak kelihatannya enjoy, itu juga nilai plus. Sangat berbeda ketika anak-anak nyanyinya kelihatannya kayaknya serius gitu ya. Nyanyinya serius kayaknya mau kelihatan banget dilatihnya tuh militan. Kelihatan banget mereka tuh kayaknya stressful dilatihnya. Pokoknya penting menang 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 gitu ya. Ya memang kita namanya lomba pasti tujuannya menang, tapi gimana caranya biar mereka rapi dan tetap happy gitu ya. Boleh, terima kasih masukannya Mami Kathleen, nanti kita coba bantu. Mungkin nanti kita boleh videokan juga kalau formasinya sudah kelihatan lebih settle, supaya nanti bisa dikirim ke mami-mami di rumah, anak-anak kayak gini loh gitu ketika di rumah. Seperti ini loh kamu bagus gitu, diapresiasi. Supaya anak-anak jadi semakin happy. Oh gini yang bagus gitu. Oke, ada lagi yang ingin disampaikan? Oh, saya mau sharing dikit, Mami. Ini masih ada waktu kan ya? Saya mau sharing dikit. Jadi, Mami, tadi kan saya sempat menyinggung soal menjaga kesehatan anak itu penting sekali, Mam. Terutama detik-detik menjelang mau tampil. Nah, ini saya sharing sedikit di sekolah saya yang sebelumnya. Saya nggak perlu mention ya sekolahnya ya. Itu pernah kejadian. Eh, sudah dipanggil nama paduan suara saya, kami sudah mau naik panggung, lalu anaknya udah mau jalan masuk ke atas panggung itu, tiba-tiba mimisan. Nah, dia mimisan, akhirnya karena mimisannya cukup banyak, nah itu akhirnya dia terpaksa nggak tampil. Nah, artinya di sini apa?
Saya pikir gini, ini memang kita memang nggak ada yang tahu ya namanya anak tiba-tiba sakit atau apa. Tapi hal-hal yang bisa kita cegah, misalnya jangan tidur malam gitu. Nah, siapa nih anak-anak yang masih suka tidur malam, tolong dibantu supaya terbiasa jam tidurnya teratur, supaya mereka nggak capek. Karena yang kejadian anak mimisan itu karena dia capek tidurnya malam main game, nah itu akhirnya ya udah kejadian gitu. Ujung-ujungnya akhirnya dia nggak tampil dan ya orang tuanya kecewa. Ya kami juga sudah tidak bisa, itu di luar kemampuan kami. Karena kami kan tidak mungkin minta anaknya tetap naik dalam kondisi mimisan ya. Mungkin ada yang bilang, ya kan nggak apa-apa Mi, bisa dibersihkan dulu. Betul, tapi anaknya sudah udah lemas gitu. Nggak mungkin kita naikin anak yang lagi sakit gitu ke atas. Nah, kemungkinan-kemungkinan lain pun ada. Jadi mami-mami persiapkan fisik, mental kita semua ya, bukan mami-mami aja. Kita semua persiapkan fisik, mental, tetap mereka harus happy, gitu. Mereka harus happy. Kita mungkin bisa kita alihkan, jangan bilang pokoknya harus juara ya, juara ya, juara ya gitu. Yang penting mereka happy dulu gitu, happy dulu. Kalau mereka happy, mereka enjoy, mereka akan senang melakukan latihan-latihan ini. Apalagi nanti begitu ada latihan yang di jamnya siang ke sore, nanti itu mungkin akan ada perubahan apa ya, kebiasaan mereka ya, kebiasaannya kan latihannya pagi gitu. Nah, itu harus hati-hati. Biasanya itu kalau kita nggak atur dengan baik, anak-anak bisa capek dan itu mempengaruhi kondisi fisik mereka. Itu sharing sedikit dari saya ya. Mungkin ada juga kejadian-kejadian yang lainnya di tahun-tahun sebelumnya saat BSCF. Setidaknya kita siapkan yang terbaik. Di luar itu kita berserah sama Tuhan. Apapun hasilnya, yang penting kita sudah siapkan yang terbaik. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan, mami-mami? Kalau nggak ada, Miss Rina mungkin Miss Rina, Miss Yanti, Miss Yanti di sini sebagai guru dan sebagai orang tua ya. Mungkin kalian ada mau nambahin? Sudah cukup? Kalau cukup, mami yang baru join jangan khawatir atau yang nggak bisa join nggak apa-apa. Nanti di kita unlisted dulu videonya ya supaya nggak berat di WhatsApp. Karena kalau kita kasih rekaman di WhatsApp kan berat. Nanti tolong di unlisted dulu di YouTube, baru di share ke mami-mami. Silakan Miss Dina. Ada yang baru datang. Ancila. Pas baru datang Mami Iya, Najila, nggak apa-apa. selamat malam. Selamat malam, Mami Ancila. Nggak apa-apa ya, Mami ya. Ini Malam, Miss. Maaf, iya, Miss. nggak Saya apa-apa, kelupaan Mami. nih, Miss. Baru pulang. Iya, iya, nggak apa-apa. Nggak Nanti apa-apa, Mam. kita akan share video ini di grup. Mohon Mami Ancila kalau bisa dilihat lagi karena ada beberapa hal yang telah disampaikan tadi gitu. Ya, oke. Baik, Miss. Kalau Baik, ya. ya, terima kasih Mami. Kalau sudah tidak ada lagi, kita tutup Zoom kita malam ini. Kita mau berdoa lagi. Kita tutup dalam doa. Saya minta Miss Rinda. Boleh Miss Rinda? Halo, tes kedengeran, Miss? Kedengaran. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan Yesus berkat-Mu pada malam hari ini, Bapak. Kami terima kasih. Bila kiranya Tuhan rencana anak-anak kami yang akan mengikuti lomba BSCF, bila kiranya Tuhan berkati, baik itu dari kakak pelatih, anak-anak, Tuhan berikan mereka kesehatan, berikan mereka kekuatan, sehingga mereka dapat melaksanakan lomba ini nantinya yang terbaik, terutama untuk melayani nama Tuhan ya Bapak. Berkati juga orang tua yang akan membimbing anak di rumah dengan kesabaran, memberikan anak-anak makanan minuman yang bergizi yang baik sehingga anak-anak dapat tetap sehat selalu hingga pada akhirnya mereka akan mengikuti lomba ya Tuhan. Tuhan, mungkin ini doa kami jauh daripada sempurna, biar kiranya Tuhan sempurnakan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Miss Rinda. Terima kasih sekali lagi Mami Papi semuanya. Kita Selamat foto dulu malam. boleh nggak? Oh ya, nggak boleh. foto Yuk, dulu? yuk. Kita foto dulu yuk sebentar yuk. Boleh dibuka sebentar Boleh kameranya, sebentar kalau Mami-mami. memungkinkan.
Ya, Ya, foto oke. dulu ya. Siapa lagi yang mau open cam? Ayo, mari. Ayo, ayo, ayo. Yang dari Belum ada kantor yang kelihatan. belum ada yang mau tidur kan? Nggak Ini apa-apa. mami-mami luar biasa semua ini. Iya, betul. Mungkin Mami Kenzo, Mami Joan, Mami Jessie, Mami Claire, Mami Timothy mau open cam. Kalau tidak apa-apa ya, mungkin belum memungkinkan. Silakan Miss. Siapa mau foto? Iya, nggak apa-apa. Ya. Atuh. Yuk kita foto ya semuanya ya. Cakep. Anak-anak yang ikutan senyum. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, dapat. Terima kasih semuanya, mami-mami, Terima kasih papi Terima Mami-Mami, kasih, juga. Miss. Selamat malam, Papi. Miss. Terima kasih, Selamat Miss. malam. Iya, selamat beristirahat semuanya. Malam. Selamat malam. Sampai ketemu besok. Bye-bye. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Bye-bye. Papi juga. Elora. Bye-bye. Dadah. Kali ya. Dadah. Bye, Joanna. Bye, Joanna. Bye, Bye-bye. Charlotte.